Bagaimana kabarnya semua? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, apakah kabar kalian sehat? Sehat. Oh, baik. Sebelumnya Ibu akan menanyakan adakah yang tidak hadir? Nggak ada. Oh, baik, Ibu akan mengabsen. Putri Handayani. Hadir. Oke. Kita akan memasuki pertemuan ketiga. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita mempelajari memahami konsep dasar TIK. Apakah anak-anak tahu apa itu TIK? Nggak tahu, Bu. Nah, TIK adalah singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. Yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi. Untuk pembelajaran selanjutnya, Ibu akan membuat kelompok. Untuk kelompok terdiri dari 3 orang. Baik, Bu. Oke, bentuk kelompoknya ya. Nah, setelah terbentuknya kelompok kalian, nah di sini tugas kelompok kalian adalah memahami konsep dasar TIK tersebut. Nah, sebelumnya Ibu kasih waktu untuk berdiskusi 10 menit. Waktunya sudah habis untuk berdiskusinya. Nah, sekarang Ibu akan menanyakan kepada salah satu siswa tentang konsep dasar TIK tersebut. Adakah yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Putri untuk menjawab apa itu konsep dasar TIK. Ada berapa konsep dasar TIK? 3, Bu. Baik, benar sekali. Konsep dasar TIK ada 3. Yang pertama, konsep dasar teknologi. Yang kedua, konsep dasar informasi. Dan yang ketiga, konsep dasar komunikasi. Nah, untuk anak-anak sekalian, apakah memahami apa itu konsep dasar teknologi? Nah, dari ketiga konsep yang sudah dijelaskan Putri tadi, apakah ada yang bisa menjelaskan salah satu dari konsep tersebut, yaitu yang pertama konsep teknologi. Apakah dari anak-anak ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Iya, silahkan Putri. Teknologi, ya. 2, konsep Ya, ya benar sekali. Nah, konsep dasar teknologi ini ada dibagi menjadi 3. Yang pertama, teknologi sebagai ide. Yang kedua, teknologi sebagai proses rancang bangun. Dan yang ketiga, teknologi sebagai produk rancang bangun. Nah, apakah Putri mengetahui apa itu teknologi sebagai ide? Ya, silakan Putri. Ya. Baik, benar sekali. Konsep teknologi sebagai ide itu dimaksud adalah segala kegiatan yang memunculkan ide-ide baru dalam teknologi, seperti itu. Nah, untuk yang kedua, konsep teknologi sebagai proses rancang bangun. Apakah Putri mengerti? Mengerti, Bu. Oke, coba Putri jelaskan sedikit yang dimaksud dengan teknologi sebagai proses rancang bangun. Nah, untuk pembahasan tentang teknologi sebagai proses rancang bangun dan teknologi sebagai produk rancang bangun, anak-anak silahkan berdiskusi lagi selama 5 menit. Ya, dipersilahkan untuk berdiskusi.
Anak-anak, jika dalam berdiskusi mengalami kesulitan, anak-anak bisa bertanyakan bagaimana anak-anak diskusinya? Jika ada kesulitan dalam berdiskusi, bisa ditanyakan kepada ibu tentang ide-ide atau masalah-masalah yang membingungkan dalam diskusi kalian. Apakah ada masalah? Ya. Kenapa, Putri? Oh, yang bagian 2, teknologi sebagai proses rancang bangun. Yang dimaksud di sini adalah teknologi yang melakukan kegiatan sebagai menunjukkan ide-ide baru yang akan dilakukan seperti itu. Dengan adanya ide-ide baru itu, maka dilakukannya proses rancang bangun untuk suatu teknologi dalam informasi. Apakah Putri mengerti? Baik, silahkan berdiskusi dengan temannya. Jika ada yang sulit, mungkin bisa ditanyakan kepada ibu. Ya, yang bagian mana Putri mengalami kesulitan? Oh, bagian 2. Kenapa bagian 2? Sulit ya. Bagian 2 itu teknologi sebagai proses rancang bangun. Nah, di sini kan sudah dijelaskan tentang mengerjakan sesuatu pemikiran sebelumnya. Jadi, jika Putri punya ide atau sesuatu, bisa dikerjakan dan dikembangkan dalam bentuk suatu informasi. Apakah Putri paham? Paham, Bu. Baik, apakah Putri bisa menjelaskan untuk yang bagian ketiga, yaitu teknologi sebagai produk rancang bangun? Apakah Putri bisa menjelaskan? Ya, silahkan Putri. Dari hasil diskusi yang Putri lakukan, apakah Putri bisa menjelaskan yang bagian ketiga tentang teknologi sebagai produk rancang bangun? Ya, Putri, silakan dijelaskan. Seperti produk perangkat lunak dan keras. Baik, benar sekali. Ide yang kita kembangkan, yang kita buat akan menghasilkan produk perangkat keras maupun perangkat lunak yang seperti dikatakan Putri tadi. Nah, apakah teman-teman yang lain paham dari pendapatnya Putri? Baik, jika paham, kalian kembali berdiskusi untuk konsep yang kedua dan konsep yang ketiga. Ibu beri waktu selama 10 menit. Nah, untuk pembahasan selanjutnya tinggal 2, yaitu konsep informasi dan konsep komunikasi. Nah, untuk membahas ini Ibu beri waktu 10 menit untuk berdiskusi. Ya, silakan berdiskusi dari sekarang. Jika ada kesulitan, ditanyakan ke Ibu agar Ibu bisa tahu kesulitan kalian dalam berdiskusi. Sulit. Ya, Putri, kesulitan di mana? Kesulitan di bagian konsep informasi, yaitu konsep informasi itu sekumpulan data yang dapat dipahami. Apakah Putri paham? Paham. Jika paham, apakah Putri bisa mengulang apa yang Ibu katakan? Bisa, Bu. Ya, silakan Putri. Sekumpulan data yang siap dipahami.
Ya, benar sekali. Konsep informasi adalah sekumpulan data yang sudah disajikan atau sudah dibuat untuk dapat dipahami oleh masyarakat atau oleh si pembacanya. Nah, untuk yang ketiga, konsep komunikasi, silahkan berdiskusi lagi karena waktunya untuk berdiskusi masih ada. Adakah kesulitan di bagian konsep komunikasi? Ada Bu. Ya, di mana Putri kesulitannya? Mengerti Bu. Tentang konsep komunikasi ya. Nah, konsep komunikasi ini proses penyampaian pesan dan sumber pesan ke penerima pesan. Nah, konsep komunikasi ini seperti kita memberi pesan kepada seseorang agar mudah dipahami. Apakah Putri paham? Paham Bu. Bagaimana untuk teman diskusi Putri yang lain? Apakah paham? Paham Bu. Baik, mungkin waktu berdiskusi sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke latihan dari materi yang sudah kita bahas. Nah, baik, untuk pembahasan pada hari ini mungkin sampai di sini dulu. Dari ketiga konsep tersebut, kalian bisa balik ke tempat duduk masing-masing. Baik, untuk selanjutnya kita akan Ibu akan memberi tentang pemahaman kalian tentang konsep yang sudah kita pelajari tadi, yaitu Ibu akan memberi latihan. Silahkan ditulis ya. Yang pertama, pengertian konsep teknologi. Yang kedua, pengertian konsep informasi. Yang ketiga, pengertian konsep komunikasi. Yang keempat, keterkaitan antara teknologi, informasi, dan komunikasi. Dan yang terakhir, konsep dasar TIK tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk latihannya bisa dikerjakan di rumah ya, dan dikumpul minggu depan. Nah, untuk selanjutnya, untuk sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin menanyakan, adakah dari kalian yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi kita pada pagi hari ini? Ya, silahkan Putri. Sekumpulan data yang siap dipahami. Ya, benar sekali. Berarti Putri memahami tentang data informasi, yaitu sekumpulan data yang siap dipahami. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang 3 konsep dasar TIK, yaitu konsep dasar informasi, konsep dasar teknologi, konsep dasar informasi, dan konsep dasar komunikasi. Nah, dari konsep-konsep ini kita dapat menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari dengan adanya teknologi pada zaman saat ini. Nah, dari penjelasan Ibu tentang kesimpulan, adakah ingin ditanyakan atau latihan yang kurang mengerti?
Baik, semua sudah paham ya. Nah, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa selesai. Nah, sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Sebelum meninggalkan ruang kelas, segala sesuatu yang ada sampah di bawah tolong dibersihkan. Baik, untuk selanjutnya kita berjumpa minggu depan dan sudah menyelesaikan latihan yang sudah Ibu berikan.